Tuh. Silakan, Mbak Eni. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah mendengarkan pembahasan daripada ayat suci Al-Quran oleh Bapak Ustadz Rizal Ahjani. Kemudian untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan diskusi atau siapa yang akan memperkenalkan diri yang baru, silakan persilakan untuk memulainya. Ada Kang Jen dulu, Bang. Kang Jen ya. Ya, ada Kang Jen. Silakan Kang Jen, silakan Kang Jen. Silakan Kang Jen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Jen ini makin ganteng aja kayaknya nih. Alhamdulillah. Terima kasih guru saya Ustadz Rizal Al-Hasani. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi Ustadz dan keluarga. Amin, amin. Ya, dan juga segenap peserta yang hadir hari ini. Semoga kita semua semakin dekat kepada Allah dan semakin cinta juga kepada Al-Quran Kalamullah. Amin. 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 Alhamdulillah. Nama saya Nunu Zainul Fuad. Ya, saya biasa dipanggil Zen atau Kang Zen, memang akrabnya. Ya, pekerjaan saya sebagai seorang motivator, inspirator, ya, di bidang spiritual. Alhamdulillah sudah lama mengenal Ustadz Rizal, pernah belajar. Ustadz Rizal pernah belajar sama saya tentang public speaking, ya. Yeah. Kalau saya belajar sama Ustadz Rizal tentang Al-Quran, nah, Masya Allah, ya, di Pandan Valley waktu itu ya Ustadz ya. Ya, betul. Alhamdulillah ya. Dan metode Al-Hasani ini ya luar biasa ya, luar biasa. Biasanya orang kalau ingin bisa belajar bahasa Al-Quran, syaratnya ya persyaratannya sangat tinggi dan waktunya lama, bisa 10 tahun sampai 20 tahun kalau di pesantren kan begitu. Ya, 15 tahun ya. 15 tahun ya kan, bisa seperti itu ya. Dan di sini di metode Al-Hasani ini bisa dengan cepat ya kita memahaminya, walaupun tentu saja kalau cuma belajar aja habis itu dilupakan ya lupa. Harus tetap habis itu kita konsisten melatih diri kita dan terus berkomunikasi, konsultasi sama Ustadz Rizal. Insya Allah dengan itu kita akan semakin dekat dengan Al-Quran. Amin. Ya. Saya tinggal di Ciamas Bogor ya, Bapak Ibu sekalian, salam kenal, mudah-mudahan bisa silaturahim. Saya juga ingin belajar lagi, dipertemukan lagi sama Ustadz Rizal, insya Allah akan coba belajar, mengasah lagi, mengulang lagi, memahami lagi, karena saya juga sering menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada audiens saya. Kan kalau belajar insya Allah salahnya semakin sedikit. Kalau manusia salah pasti ada. Cuma salahnya semakin sedikit kalau kita sudah belajar. Insya Allah Ustadz Rizal izin saya nanti sering-sering ikut Zoom-nya Ustadz ya. Sangat senang sekali. Bapak Ibu sekalian, saya kenalkan dulu Kang Zin ini ya. Beliau ini kakak dari Mbak Ajeng. Mbak Ajeng saya yang dulu pada saat kami ngajar di Tazkiyah di Andalusia. Mbak Ajeng itu merupakan staf kita di tim kita dulu. Pada saat saya memberikan misalnya 3 hari, nah, maka Mbak Ajeng yang akan melatih selanjutnya, atau Mbak Ajeng bagian dari pemberi pemateri. Nah, Kang Jen ini kakak dari beliau. Nah, kemudian saya diundang oleh Kang Jen ini ke majelis taklimnya. Nah, kemudian ada satu istilah yang sangat terkesan dengan Kang Jen ini, yang sekarang menjadikan bagian dari metode Al-Hasani. Mudah-mudahan Kang Jen ikhlas melepas itu ya, nggak nuntut saya. Ini kan kata saya ini, nah, kan ini kata saya nih, kenapa kau masuk dalam metode Al-Hasani? Nah, ikhlas ya Bang Jen ya. Kang Jen ikhlas. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya sering mengatakan kepada ibu, bapak-bapak apa? Try and learn. Ibu masih ingat metode Al-Hasani huruf Syiah, semi regular Al-Hasani, cari dengan try and learn. Nah, try and learn itu istilah dari Kang Jen ini yang diwakafkan saya. Waktu itu masih istilahnya try and error. Nah, Al-Quran nggak pernah error, Pak Rizal. Oh iya juga ya sebenarnya. Maka kalimat diganti dengan try and learn. Jadi kalimat yang kata-kata yang menyumbangkan try and learn inilah Kang Jen ini betul-betul seorang motivator bagi saya waktu itu. Kalau saya mengatakan try and error, berarti Al-Quran itu ada errornya juga ya. Coba salah. Nah, ternyata yang ada di Quran itu nggak ada yang salah. Jadi try, coba, dan belajar. Temukan kesalahan, belajar dari kesalahan itu. Bukan coba dan salah. Nah, jadi pemahaman saya terhadap try and learn ini dapat dari Kang Jen ini. Makasih Kang Jen ya. Ya, alhamdulillah Ustadz Rizal. Itu kalimat
Sekaligus ini apa, bukan meluruskan tapi menambahkan, ini saya juga itu diwakafkan, diwakafkan istilahnya bagus, diwakafkan dari guru saya juga, Gus Reza Sarif ya, Gus Reza Sarif itu mengatakan trial and learn ya, jadi dicoba dan terus belajar, nggak ada istilah trial and error katanya. Begitu, apalagi Al-Quran kan begitu ya. Ya betul ya. Ya biar terus mengalir juga ke atas ke yang pernah mengajarkan saya juga. Ya, terima kasih. Awalnya itu istilahnya try and error. Ya. Saya kan orang akademis di akuntan dulu, kan istilah kita tuh di statistik ada try and error. Nah, betul itu saya sematkan ke Al-Quran try and error. Ketemu Kang Jen. Kalau nggak ketemu Kang Jen, sampai sekarang istilahnya masih try and error. Begitu ketemu Kang Jen, istilahnya sudah langsung try and learn. Nah, itu yang pertama sama Kang Jen. Yang kedua, mungkin kami juga punya beberapa ada rencana untuk memberikan materi tentang, karena kita butuh banyak orang sekarang untuk memberikan materi tentang Al-Sani ini. Nah, tentu kita perlu ngomong di depan umum nih. Ada teman kadang-kadang sudah memahami Al-Quran, tapi ngomong masih takut Kang Jen. Nggak pede, nggak apa. Nah, mungkin di sini bagaimana kira-kira Kang Jen, kami berkolaborasi dengan Kang Jen untuk memberikan sedikit materi tentang public speaking. Nah, kira-kira gimana Kang Jen? Siap, insya Allah. Ya. Nah. Siap, ya. Di sini ada Amir kami, Pak Eman, nanti kami ada beberapa orang, ada 10 orang nanti dalam TOT, program TOT, Training of Trainer. Jadi Kang Jan nanti kami undang untuk memberikan materi kepada kami nanti di sini. Bisa Kang Jan? Ya, siap, insya Allah. Siap, Ustaz. Alhamdulillah. Seperti dulu ya. Saya baru jumpa Bang Kang Jan 2 kali di darat dulu. Satu di Sentul, satu lagi di Pandan Valley. Nah, tiga kali. Satu lagi di Masjid Az-Zikra. Oh, Az-Zikra dulu saya Az-Zikra. Ustadz presentasi ya sama Pak Ustadz Irfin Ilham. Alhamdulillah. Nah, saya temui teman-teman, begitu Ustadz presentasi sama Ustadz Irfin Ilham, apa kata beliau? Pak Rizal ini ilmu laduni katanya. Yang kedua, istri beliau langsung belajar. Dan Amer kemarin yang meninggal itu, insya Allah diterima oleh Allah SWT. Itu Amer itu kemana-mana ikut saya. Ikut ke Depok pernah ikut kemana, pokoknya Pak Rizal, saya ikut Pak Rizal dulu. Sampai dia mengatakan bisik-bisik aja, Pak Rizal kalau sudah ada pangkuran saya boleh istri 2 ya, canda ke saya. Gitu Kang Jan. Oke Kang Jan, nanti kita kasih kesempatan. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang bertanya ke Kang Jan boleh jawab ya Kang Jan ya. Siap. Oke Bu Eni, saya kembalikan Bu Eni. Terima kasih Kang Jan ya. Sama-sama Bu Eni. Informasinya ya. Mungkin diperlukan juga oleh ibu-ibu dan bapak sekalian dalam rangka memotivasi diri ya untuk terus mendalami Al-Quran ini. Terima kasih Kang Jen. Sama-sama Bunda Heni. Enggak, kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Yang ada mau bertanya mungkin Bu Mas Rida, ada yang mau tanya mungkin silakan. Jadi bertanya boleh ke saya, boleh ke Kang Jen ya? Ya boleh. Oke. Aduh, terima kasih sekali kesempatan Bu Eni yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin hari memang saya juga baru bergabung di sini. Saya ngajak ngomong Kang Zen ya sekarang ya. Saya juga baru Kang Zen berada di Sani ini. Sangat senang sekali rasanya. Saya tadi itu mendengarkan dengan ya ini, wah ini tokoh public speaking ini itu sangat saya sukai karena saya pernah ikut public speaking itu. Ya dari situlah saya bisa juga belajar ngomong gitu kan, belajar tampil gitu. Nah, ini sangat senang sekali ini info, bukan bertanya Quran dulu. Saya sangat senang sekali ini ada. Alhamdulillah. Alasan ini semakin lengkap nanti ini semakin lengkap. Ya. Insya Allah ya. Cuman itu informasi dari saya. Nanti saya belum siap bertanya Al-Quran, nanti saya tanya yang lain lagi. Selamat datang. Alhamdulillah. Ini Kang Jen datang jadi tertimpa kita jadinya ini. Alhamdulillah. Oke, Bu Mas. Terima kasih Ustadz semuanya. Oke, sama-sama. Silakan Bu ini, siapa lagi yang lain? Ya, silakan yang lainnya mungkin yang sudah siap untuk bertanya atau yang ada yang baru mungkin Pak Ustadz tidak. Silakan. Pak Sofian Jalan, ini kayaknya mau nanya. Silakan Pak Sofian. Silakan. Ketahuan Pak Sofian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bukan bertanya Ustadz, tapi saya sangat bersyukur gitu. Saya baru berapa hari masuk di sini sudah ketemu orang-orang yang sangat saya hormati dan saya sangat kagumi. Gitu. Tapi kami juga kagum, kami kagum juga ke Bapak loh. Seorang ahli kedokteran bisa bergabung sama kami itu sangat salut juga saya Pak Sopyan. Ya, Kang Zen ini tambah lagi satu, saya ketemu. Alhamdulillah, salam kenal Pak Sopyan. Iya, Assalamualaikum Kang Zen. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kalau dibawa cerita yang lama, saya pernah tinggal juga di daerah itu apa namanya Bogor itu di Bojonggede Pak. Oh Bojonggede, di perumahan apa itu di Dagri Bojonggede di Bilabong. Iya Bilabong. Ya. Oh dekat Pandan Valley ya. Ya tetangganya bukan Bilabongnya betul, tapi tetangga Bilabong di belakangnya. Ya. Mungkin Pak Sopyan boleh dikenalkan siapa Pak Sopyan kayak Kang Jennya Pak Sopyan. Sekarang Bapak di mana? Saya sekarang sudah pensiun 8 tahun yang lalu di Palembang tinggal. Dulu pernah berkiprah di rumah sakitan, tapi di manajemen ini Ustadz dan Kang Zen, bukan di profesional, di manajemen karena kita latar belakangnya administrasi rumah sakit. Saya mulai dari bawah, dari kepala puskesmas, kemudian menjadi kepala rumah sakit daerah kabupaten. Terakhir saya berkiprah mungkin Kang Zen dan Ustadz pernah dengar juga di rumah sakit Jantung Harapan Kita, banyak itu orang-orang yang memahami keinginan kuat untuk mempelajari agama, dan saya salut mereka itu profesional tetapi juga sangat dalam pengetahuan agamanya. Nah, saya pensiun di sana tahun 2013 dan kembali ke Palembang gitu ya. Saat ini saya baru masuk, sudah banyak sekali macam-macam rintangan untuk saya menghentikan belajar ini, tapi tidak, saya akan tetap kuat. Alhamdulillah. Sekarang di rumah sakit ini, Ustadz, di rumah sakit menunggu adik yang mau kemoterapi di Bengkulu ini. Oh, di Bengkulu sekarang Pak Mohon Sopyan. doanya supaya di rumah sakit Muhammad Yunus Bengkulu ini kebenaran di ruangannya mau menunggu kemoterapi pagi ini. Saya sambil menghadap matahari terbit. Alhamdulillah. Pak Sopyan ini walaupun dalam perjalanan Kang Jen tetap gabung ke kita. Masya Allah. Tenaga medis. Luar biasa. Alhamdulillah. Insyaallah teman-teman sekalian mohon bantuannya lah, mohon kesediaannya memberi ilmunya kepada saya walaupun saya sudah lanjut, tapi tetap. Tapi ilmu Pak Sopyan banyak juga. Ilmu Pak Sopyan kami ambil juga di sini. Ilmu kedokterannya. Kemarin pagi saya dapat dari Ustadz pembahasan atorik, itu menambah lagi wawasan saya bahwa itu benar-benar terjemahannya itu yang selama ini saya hanya baca saja tidak tahu artinya. Hanya membaca sekilas, melihat satu ayat, satu surat, tetapi tidak tahu kata per kata, dan riwayat turunnya pun saya jarang tahu. Tapi kalau disampaikan Ustadz kemarin subuh, ya alhamdulillah, jadi saya makin kuat lagi di dada saya bahwa agama kita, orang kita itu bukan tidak ada istilah dibikin manusia gitu ya. Tidak mungkin dipalsukan gitu. Kita semua menjaganya. Ini saja mungkin perkenalan saya dengan Ustadz dan Kang Zen terutama, karena yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu ini yang lainnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin ada yang siap untuk saya mau bertanya. Bu Ida, Indah Kasih. Bu Ida, silakan Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berkenalan dengan Kang Zen. Oh, jadi kita ketinggalan makan ini. Sudah kenal Ustaz. Mumpung, aduh ya Allah, kan kita nggak tahu kapan kita nggak tahu lah ke depan kita besok lusa. Ini kesempatan yang ini baik sekali, saya bersyukur dapat dipertemukan di sini. Kita menjadi wasilah mungkin dari Pak Ustadz ya, kita bisa dengan walaupun Kang Zen itu karena bukan karena lebih kalau umur sih jelas ya di bawah
namun mungkin kalau orang Sunda tuh Kang Zain aja akrabnya ya. Akrabnya mohon. Yang diakangkan ya ilmunya. Begini Kang Zain, saya membaca di latar belakang ini belakang di Kang Zain itu ada berbahagia dengan ajaiban berlapang dada. Mungkin sedikit aja ya sebagai ulasan permulaan. Yang saya itu sangat tertarik ya keajaiban berlapang dada dengan memahami bahasa Al-Quran. Ini kan sangat cocok sekali, sangat berkaitan dengan apa yang sedang kita pelajari ya. Nah, bagaimana dapat ya itu Kang Zain menjelaskan sedikit lah, karena kadang-kadang memang kita sebagai manusia kadang-kadang mengalami sempit gitu ya. Mungkin ya karena sedang drop atau gimana yang perlu motivasi. Nah, dalam hal ini mungkin dapat Kang Zain, kenapa ini diutamakan sekali nih keajaiban berlapang dada ini, bagaimana kaitannya dengan Al-Quran. Gitu aja Pak Kang Zain, mohon. Ya. Terima kasih Bu Ida pertanyaannya. Alhamdulillah, salam silaturahim. Sebetulnya ini judul bukunya seperti ini lengkapnya ini ya. Keajaiban berlapang dada dalam mewujudkan impian. Dan salah satu impian seorang Muslim yang paling luar biasa adalah memahami Al-Quran. Ya, subhanallah. Jadi ini memang saya tulis aja nih karena sekarang kan ketemunya sama pakarnya langsung, ya foundernya langsung, penemunya langsung. Saya tulis ini ya sebagai apresiasi saya kepada Ustadz Rizal. Syukur. Alhamdulillah. Jadi konsep berlapang dada ini banyak yang dilupakan oleh umat Islam. Kebanyakan orang itu masalah selesai dulu, baru berlapang dada. Paham dulu, baru berlapang dada. Urusan beres, baru berlapang dada. Padahal yang terbaik adalah berlapang dada dulu. Urusan akan lebih mudah beres. Berlapang dada dulu, masalah akan lebih mudah selesai. Itu sebabnya Nabi Musa ketika diminta oleh Allah menghadap Fir'aun, kan agak deg-degan tuh Nabi Musa. Minta ditemani Harun, sahabatnya, dan berdoa kepada Allah. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri. Jadi bahasanya, ya Allah, lapangkanlah dadaku untukku dan mudahkanlah urusanku untukku. Jadi lapang dada dulu, baru urusan dipermudah. Nah, maka ketika kita mempelajari metode apapun, khususnya metode Al-Hasani hari ini, ya ketika ada rasa sulit, langsung lapang dada dulu aja. Nah, dan ini terkait sekali dengan surat Al-Insyirah tentang lapang dada. Allah perkuat dengan kalimat fa inna ma'al usri yusra, supaya kita semakin berlapang dada. Semakin sulit, semakin lapang dada kita, semakin banyak kemudahan yang akan hadir dalam kehidupan kita. Jadi itu sekedar sekilas kenapa ada tagline seperti ini ya. Keajaiban berlapang dada dalam memahami bahasa Al-Quran, khususnya dengan metode Al-Hasani. Begitu Bu Ida ya. Apapun sebetulnya kehidupan kita akan dilancarkan oleh Allah kalau kita mampu berlapang dada. Semakin luas dada kita, semakin mudah urusan diselesaikan. Garam 1 sendok kita masukkan ke dalam air 1 gelas akan membuat air 1 gelas menjadi asin. Tapi garam 1 gelas kalau dimasukkan ke air danau tidak akan membuat air danau menjadi asin. Kenapa? Karena air danau itu sangat luas, sangat lapang, tidak ada masalah. Sehingga kalau dada lapang, yang sulit akan terasa gampang. Kalau dada sempit, yang gampang akan terasa sulit. Ya demikian Bu Ida. Alhamdulillah, ya Allah. Saya terasa kalimat Bang Jen di belakang ini betul-betul bagi saya sebuah kejutan juga, keajaiban berlapang dada. Sebenarnya ada ayatnya innama usri yusra. Itu ma'a itu bersama. Jadi di situ tadi juga doa Nabi Musa tadi, lapangkan dada dulu, maka urusan selesaikan urusan, baru lapang dada. Benar. Jadi gramatikal Quran itu susunan itu menentukan. Kan wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah dengan tolong dengan sabar dulu, lapang dada dulu, baru sholat. Nah itu, jadi urutan itu pas seperti juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di urutan itu maka saya bilang bentuk dulu, baru pelaku, baru kata-kata, baru pola. Karena urutan-urutan itu menentukan kita dalam memahami pemakaian. Jadi seperti Kang Jan tadi bilang, lapang dada dulu,
urusan selesai. Tapi kalau tunggu urusan selesai, kapan selesainya? Berarti dada kita nggak akan lapang-lapang nanti. Betul. Saya tertarik kolaborasi dengan Kang Zen ini. Entah kapan kita cari waktu kolaborasi kita buat acara tabligh akbar, kita undang semua orang di Zoom ini dan kita kolaborasi Kang Zen. Bisa ya Kang Zen ya? Siap, insya Allah Ustaz. Banyak agenda kita ke depan Kang Zen, karena dasar Kang Zen ini kan berdasarkan Al-Quran juga. Nah, jadi insya Allah kita agendakan. Ya sudah banyak bertanya nih Kang Zen. Bu Ida, ini para Niaga udah naik tangan kayaknya. Oh ya, ada yang bertanya Bang Jen, judul bukunya apa tuh Kang Jen? Pak Agus Tiar. Mungkin Agus Pak Agus Tiar ditanyakan ya, bukunya tadi, judulnya ya. apa tadi? Buku judulnya buku Pak Agus Tiar. Keajaiban berlapang dada dalam mewujudkan impian. Ya. dalam mewujudkan impian. Oke, kita kasih kesempatan Pak Agus Tiar dulu yang tadi bertanya ya. Pak Agus Tiar, silakan Pak Agus Tiar. Pak Agus Tiar masih ada? Ada Pak Agus Tiar, silakan bertanya ke Kang Jen, Gus Tiar. Pak Agus Tiar. Pak Agus Tiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka kameranya biar Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Agus Tiar, buka wajah itu. Ya, Mata kamera biar kelihatan ganteng Pak Agus Tiar itu mah Pak Kang Jen. Alhamdulillah. Nah, itu kan Pak Agus Tiar. Masya Allah. Masya Allah. Bisa ketemu orang-orang hebat di Al-Hasani. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Kang Zen. Ya, sama-sama Ya, Pak. ya. Jadi saya menyimak pagi ini. Setelah tadi malam kelihatannya ada gangguan Pak Ustadz ya. Ya, ada gangguan jing ya. Ya terima kasih. Saya betul-betul ingin menyimak lah sekarang gitu. Bagus. Cluenya. Tadi buku Kang Zen tadi ya Pak Gus Tiar tanya. Ya sudah dicatat. Cuman bukunya Jadi, ini belum terbit, nanti 10 Januari ini baru dummy. Iya. Oh gitu ya. Oke. Iya Ustaz. Terima kasih. Mudah-mudahan. Kang Jen, saya kenalkan Kang Jen, Pak Agus Tiar ini peserta Al-Hasani paling sering datang. Paling bandel datang. Orang pagi datang pagi aja, ada yang malam. Plus kita dua, ada yang pagi ada yang malam nih. Pak Agus Tiar ini borong semuanya. Kelas pagi jam 8 masuk, jam 8 malam masuk lagi, kultum masuk juga, sehingga belajar pagi kan sama malam. Pas belajar pagi dapat, malam dikipas lagi orang, dia dapat duluan, jadi orang lain, oh kok gini nih katanya. Tapi kan ada Kang Jena, orang yang apa tuh, aku tidak cemburu kepada orang kecuali orang punya ilmu. Nah, jadi orang yang dengan ilmu tuh, tanda petik ya, katakan tamak dengan ilmu itu kan lebih bagus ya. Yang nggak boleh tamak itu dengan harta. Ini dengan ilmu sangat tanda petik ya, sangat rakus Pak Agus Tiar ini. Pagi masuk, malam masuk. Kadang-kadang jam 4 saya buka bonus belajar siang jam 4 masuk lagi. Nah, Soalnya saya banyak kelemahan Ustadz. Jadi dengan cara saya sering masuk pagi, malam, jadi lebih mudah memahami apa yang disampaikan Ustadz. Kalau ya begitulah. Karena kalau cuma pagi aja rasanya macet, nunggu pagi besok lagi, waduh macet deh. Masya Allah. Iya, kebetulan gurunya nih sangat ikhlas membagi ilmunya, ya udah, kenapa nggak dimanfaatkan, diambil kan hikmahnya? Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ya mudah-mudahan lah. Itu tadi saya selalu berharap itu bisa masuk surga karena ada orang dalam ini Ustaz. Banyak teman-teman di sini kan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Bahasanya Kang Jan masuk surga karena orang dalam. Bahasanya. Masya Allah. Keren. Silakan yang lain Bu Eni. Ya, silakan yang lainnya mungkin tadi Pak Raplis kayak angkat tangan tadi ya. Pak Raplis ya, sebelum sudah dadah. Silakan Pak Raplis. Assalamualaikum Buya. Salam buka kameranya Pak Raplis. Oh, ke kamera juga ya. Iyalah, yang buka satu kamera, yang buka kamera. Nah. Pertama-tama mungkin saya minta maaf dulu sama Ustadz ini. Ya.
karena saya harus tidak bertanya ke Ustaz. Apa-apa. Nah, saya melihat ada kesempatan baik tentunya kepada Kang Zen. Ya. Menarik tadi apa yang disampaikan Kang Zen, berlapang dada. Kita berucap lapang dada sederhana, Bu ya. Ya. Tapi mungkin untuk melaksanakannya mungkin banyak kendala atau mungkin sangat sulit. Kenapa? Ketika kita menghadapi masalah, yang ada adalah kebuntuan, kepanikan. Nah, pada saat kita kepanikan dan emosi, pada saat itu memang kendali diri, emosi itu mungkin kacau, sangat sulit. Nah, barangkali Kang Zen melalui kesempatan ini bisa memberikan tipsnya. Kira-kira bagaimana dalam keadaan seperti itu untuk berlapang dada, apa yang harus kita lakukan. Oke, makasih Kang Zen. Buya, makasih Buya. Sama-sama. Sama-sama. Silakan Kang Zen. Ya, silakan Kang Zen ya. Ilmunya disampaikan untuk kita semua ya. Iya. Silakan Kang Zen. Baik, ya Pak Raflis, terima kasih pertanyaannya, Masya Allah ya. Saya mungkin kasih sedikit saja yang sudah saya pahami, karena kalau ini kan materinya khusus bisa 2 jam kan itu. Materi. Banyak nggak apa-apa Ustadz, mungkin yang lain juga. Ini materi sedikit saja untuk berlapang dada. Bisa digunakan konsep namanya ingat mati ya. Mati itu kan tulisannya mati ya. Mati kalau dibalikan kan jadi hitam ya. Hitam. Nah, untuk berlapang dada itu gunakan konsep hitam. Pertama ingat Allah. Ya. Ingat Allah karena ala bizikrillahi tatmainnun. Ingat Allah. Apapun kejadiannya yang diingat Allah. Misalnya ada orang menyakiti hati kita, ya sebetulnya yang gerakan orang itu Allah. Yang diingat Allahnya, jangan orangnya. Kalau yang diingat orangnya sakit hati. Tapi kalau yang diingat itu Allah yang gerakin orang itu untuk menggugurkan dosa-dosa kita, kita akan lebih lapang dada kita. Oh, untung Allah utus orang itu ke dalam kehidupan saya sehingga dosa saya semakin digugurkan, jiwa saya semakin dibersihkan, saya semakin layak masuk ke surga Allah. Kan gitu. Ingat Allah. Yang diingat Allahnya, jangan orangnya, jangan peristiwanya. Yang kedua T, terima. Ya. Karena dalam surat Al-Baqarah 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu, ya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu sangat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu sangat buruk bagimu. Allah tahu, kamu tidak tahu. Itu ayat berapa tadi Kang Jan? 2:1 Al-Baqarah ayat 216. 216. Nah, itu ya. Oke. Itu terima, kita terima ya. Kenapa harus diterima? Karena kita kan sudah menyatakan beriman kepada takdir Allah. Dan takdir Allah, baik dan buruknya, pasti selalu benar dan bermanfaat. Tidak ada takdir Allah yang salah, dan tidak ada takdir Allah yang tidak bermanfaat untuk kehidupan kita. Cocok Maka sekali kita Kang terima. Jan. Ya, kita Cocok. terima. Ya. Dan ternyata, sedikit saya cerita punya pengalaman sederhana saja. Saya dulu pernah diundang di Surabaya, ngisi training sekitar 8 tahun yang lalu. Lalu dikasih sajian makanan, dan di sana ada sambal, namanya sambal burudi, itu pedas luar biasa, ya terkenal di sana sambal burudi. Ini orang Surabaya nih Kang Jan. Ya, Saraflisnya orang Surabaya nih. Ya Surabaya. Wow. Berarti tahu sambal burudi Pak Raflis ya? Tahu dan mau sadar. Ya, saya waktu itu pertama kali nyoba pedas dan tersiksa, otak saya berpikir ini orang nggak waras ya bikin sambal pedas gini, apa enaknya? Lalu tuan rumah dibilang, Kang Zen ini populer, sambal di sini terkenal, viral gitu bahasanya kan. Dicoba deh Kang Zen. Akhirnya saya coba. Ih, pedas. Sampai keluar air mata, maaf air hidung juga keluar gitu. Apa enaknya nih? Tapi saya harus menghormati tuan rumah. Oke, saya terima rasa pedasnya. Saya terima. Lama-lama jadi nikmat. Wah, di situ saya punya pikiran. Ternyata bukan karena sesuatu itu nikmat lalu saya terima, tapi karena saya mau belajar menerimanya, maka segala sesuatu menjadi lebih nikmat. Mantap sekali ya. Maka terima dulu gitu, ya. Iya. I-nya ingat Allah, T-nya terima. A-nya akui. Akui. Akui apa? Akui satu, akui kebesaran Allah, akui kehebatan Allah, akui kesucian Allah, dan akui kelemahan diri. Itu yang membuat kita lapang. Itu yang digunakan oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika tertindih dalam 3 kegelapan, gelap dalam perut ikan, gelap dalam lautan, gelap di tengah malam, ya. Maka Nabi Yunus ibaratnya punya masalah yang paling berat di dunia. Kalau orang itu di lockdown, di penjara, ya, di lockdown di rumah, di penjara, ya di sel, ini
Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan paus, dan itu tidak pernah ada yang mengalami sebelumnya. Dan itu masalahnya sangat-sangat berat, bertindih-tindih. Tapi Nabi Yunus di sana melakukan sebuah proses yang namanya pengakuan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya akui nggak ada Tuhan kecuali Engkau. Saya akui yang suci, yang benar, yang hebat cuma Engkau. Dan saya akui yang zalim, yang sering salah, yang banyak salah adalah saya. Maka dalam surat An-Nisa ayat 79, setiap kebaikan yang datang kepadamu itu adalah dari Allah. Dan setiap keburukan yang menimpamu itu karena dirimu sendiri. Itu pengakuan. Karena ketika masalah datang, otak kita rata-rata manusia nyalahin orang lain untuk membebaskan rasa bersalahnya. Padahal kalau ingin masalah cepat selesai, akui. Maka lapang dari kita nanti. Ingat Allah, terima, akui. Dan terakhir, M, yaitu maafkan. Maafkan. Memaafkan memang tidak mengubah masa lalu, tapi memaafkan akan melapangkan hati dan mengindahkan hari esok kita. Nah, ketika kita memaafkan, ya, maka kita sebetulnya sedang menjalankan ayat Al-Quran. Karena ternyata di Al-Quran itu tidak ada perintah minta maaf kepada manusia, tapi banyak perintah memaafkan manusia. Memaafkan itu wajib, minta maaf itu keutamaan. Tapi memaafkan itu adalah kewajiban. Maka kalau ada orang yang mengatakan, kamu kalau belum minta maaf sama saya tidak akan memaafkan kamu. Itu adalah orang yang sombong. Dia orang yang tidak melaksanakan ayat-ayat Al-Quran. Ya, kalau mau berlapang dada, lakukan konsep hitam itu tadi, para Fris. Ya. Demikian singkatnya ya. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi maaf para Fris ya, dan Delmira kamu para Fris. Yang dijelaskan Bapak Kang Zen itu ayat Quran semua itu. Iya. Luar biasa. Itu ada semua ayatnya, bukan satu. Banyak. Iya, ada semua. Sampai 20 ayatnya bisa itu. Makanya kami nyantol sama Kang Zen, baru kemarin kontak langsung nyantol karena sama Al-Quran. Iya, Al-Quran dasarnya. Kadang-kadang Ustadz juga marah juga itu Pak Kang Zen. Suka dimarahin, berarti hitamnya kurang itu ya. Jadi kalau saya lihat Ustadz yang suka marah-marah, saya langsung ingat Allah, ini Allah yang gerakin Ustadz itu. Gitu. Langsung aja saya pakai hitam itu. Saya terima keadaan Ustadz itu gitu. Saya akui saya juga banyak salah. Saya maafkan Ustadz itu gitu. Kalau saya marah ke para Fris, marah sayang Pak Zen. Ya. Nah, marah sayang. Pokoknya nanti kalau Ustadz marah ke saya bilang hitam, iya gitu. Oke, makasih Ustaz. Oke, Pak Firman mau tanya kayak udah turun tangan. Silakan Pak Firman ini, Bu ini ya. Ya, silakan Pak Firman. Mau ke Kang Jen boleh, mau ke Pak Ustadz Rijal juga boleh. Ya, jangan dilupakan Pak Ustadz Rijalnya. Ketindih sama Kang Jen kita. Oh, syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mungkin saya mohon maaf pada Pak Ustadz, arahnya sama dengan bantua saya. Ketimpit, kehimpit saya. Bantu saya ini ya. Gelombangnya itu kehimpit Kang Zen, jadi kena Kang Zen awalnya apa-apa. Saya kelas kok. Tadi kampanye bilang berlapang dada, saya lapang dada kok. Silakan. Kang Zen, alhamdulillah saya ketemu lagi dengan orang-orang yang tadi teman-teman sudah banyak sebut tentang bagaimana Kang Zen. Tapi saya yakin tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali Allah desain. Jadi saya berharap kawan-kawan kita yang ada sekarang itu sudah didesain Allah, diberi bagaimana keajaiban berlapang dada itu terjadi gitu. Sehingga kita lebih diperjelas oleh Kang Zen bahwa sungguhnya berlapang dada itu harus kita lakukan. Terus saya sebetulnya suka hobi menasihati orang, cuma kadang-kadang kebablasan gitu. Nah ini mungkin nanti Kang Jan bisa memberikan trik-trik pada saat kita memberikan inputan kepada orang lain bosan, mungkin ada sesuatu yang bisa kita lihat dari tampilan orang itu. Terus terakhir Kang Jan, saya juga mencoba membuat semacam filosofi kehidupan bahwa segitiga sama sisi gitu ya. Jadi pada saat orang membuat saya dizalimi, itu kalau nggak salah azab 21 kalau nggak salah. Apabila engkau dizalimi, maka engkau maafkan dan engkau doakan, maka sebagian dosamu dihapuskan kata Allah. Jadi saya membuat
semacam segitiga sama sisi. Vertikalnya saya dengan Allah, horizontalnya saya dengan orang yang menyakiti. Garis miringnya dia dengan Allah. Ternyata setiap orang yang menyakiti kita itu Allah mencoba kita lewat orang itu. Apakah kita mampu memarahi orang yang Allah kirim untuk mencoba kita? Saya kira apakah filosofi saya itu bisa diterima, Pak? Makasih, Kang Jen. Silakan, Kang Jen. Alhamdulillah. Ini kalau udah ayat-ayat Quran yang seperti ini, Ustadz Rizal lebih capable ini sebetulnya. Iya. Kalau saya sama dengan tadi, ya ketika Allah di atas ya berarti ya. Allah segitiga, ini yang menzalimi kita kan gitu ya. Iya. Segitiga siku-siku. Jadi bukan naik ke atas, jadi vertikal ke atas ya. Vertikal. Jadi vertikalnya kita ke Allah ya. Sementara garis datarnya kita ke orang. Iya. Oh, bagus itu. Ya. Hablum minallah, hablum minannas kali ya. Itu ayatnya, Ustaz. Iya. Ya, itu filosofi yang bagus ya. Dipraktekkan sangat bagus sehingga kita mudah berlapang dada. Ya, jadi kalau kita melihat ada orang menzalimi kita, itu hakikatnya utusan Allah kan? Ya. Hakikatnya utusan Allah yang sedang membersihkan dosa-dosa kita. Amin. Kan surga itu kan di Al-Qur'an itu kan dilambangkan luas surga itu. Ya. Lapang surga itu. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan kepada surga yang seluas langit dan bumi. Ya. Makanya memang yang layak masuk surga itu yang punya hati luas kan gitu. Ya. Yang punya hati lapang ya. Kalau hatinya sempit, memang kurang cocok gitu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan di sini banyak orang dalam nih katanya nih. Iya, orang dalam, iya. Istilah aja, Masya Allah ya. Pak Gustiar tuh punya istilah orang dalam gitu. Ya, jadi dengan apa disampaikan Pak Firman, saya setuju ya filosofinya bagus digunakan, silahkan dan itu insya Allah akan memudahkan kita berlapang dada menghadapi berbagai takdir Allah. Insya Allah. Amin. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama Pak Firman. Wa iyaka. Ya. Silakan yang lain. Terima kasih, yang lainnya masih ada, silakan. Assalamualaikum. Kang Jen masih di Tasya, Kang Jen? Waalaikumsalam. Ya? Masih di Tasya enggak? Oh, enggak sekarang. Oh, udah enggak. Siapa yang lagi? Yang lain? Siapa? Pak ini? Pak Ustaz. Pak Iman, Ustaz. Pak Iman, silakan Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan Pak Jen ya. Mengenai mengenai keajaiban berlapang dada itu, keberhasilan itu ya. Ya. Ini saya merasa menyadari sekarang ini ya. Ya. Dengan mengenai ungkapan ini baru saya sadari sekarang ini saya mengenai dengan perjalanan hidup saya itu kan banyak sebagai auditor ya. Ya. Dengan Pak Ustadz Rizal pernah unit dalam untuk pekerjaan auditor ini saya merasakan itu berat sekali itu ya, memeras pikiran, perasaan dan juga perlu kemampuan menyita pikiran, tenaga, perasaan lah itu. Terus saya waktu itu alhamdulillah ya, saya selalu siap menghadapi objek apapun. Saya dengan siapapun dalam tim itu saya berlapang dada, siap aja. Siap, tidak istilah itu merasa ada yang kalau kawan itu ada yang milih-milih objek, milih-milih teman dalam satu tim itu ada kawan itu. Tapi saya selalu waktu itu saya siap aja, mau ditugaskan ke mana aja, dengan objek mana aja, dengan siapa aja saya ini kan lapangkan lah, siap aja gitu. Ada teman itu sampai bilang ya saya itu rock crusher itu, jadi seperti mesin penghancur batu itu kan itunya, jadi istilahnya karena saya siap tempur itu ya. Ya. Jadi ini kan ada kawan saya ini crusher gitu. Dan alhamdulillah
Jadi ungkapan keajaiban berlapang dada itu saya rasakan sekarang ini, wah saya bisa melewati pekerjaan yang benar-benar berat itu, alhamdulillah. Selama ini waktu itu terasa ringan gitu. Alhamdulillah. Dan akhirnya saya telah bekerja dengan maksimal menyelesaikan pekerjaan apapun itu ya dalam selama bertugas sebagai auditor itu ya. Ya, alhamdulillah. Saya udah berusaha maksimal semampu yang bisa diperbuat ya. Amin. Nah itu jadi baru sekarang ini saya sadari mengenai keajaiban. Iya. Berlapang dada ya. Ini kan dengan pengalaman hidup saya sendiri gitu. Itu kajian atas ini ya lah ini kan mengenai falsafah ini. Itu aja. Kang Jan, saya kenalkan Pak Herman ini membawa semua orang kampungnya ke Al-Sani, Kang Jan. Masya Allah. Kakaknya, adiknya, orang tuanya, mertuanya dibawa semua ke sini. Dan alhamdulillah sudah berhasil satu menjadi guru tetap kita di Al-Sani. Kakak beliau ini, adik beliau menjadi guru tetap kita di Al-Sani, doktor, bukan tanggung-tanggung, doktor. Masya Allah. Mempersembahkan hidupnya sebagian di Al-Sani, mengajarkan teman-teman di sini dengan metode Al-Sani. Beliau ikut sekali dulu, habis itu karena kemampuan tinggi langsung saya minta untuk mengajar juga kembali di sini. Alhamdulillah. Itu satu kampung loh, Kang Jan, satu kampung. Luar biasa. Satu kampung. Iya, alhamdulillah. Ya memang itu ajaibnya lapang dada itu bisa menggerakkan banyak orang itu memang. Masya Allah ya. Siap ketemu siapapun. Kalau dalam bahasa Inggrisnya willingness ya, kebersediaan diri ya, bersedia apapun ya. Allah sudah kasih pasti ini yang terbaik ya. Dan waktu di kantor dulu Kang Jan, kami sering satu tim. Alhamdulillah. Kami cocok berdua, kemana pergi kami berdua aja. Sampai ada kami istilahnya ampun-ampunan. Ada ampun-ampunan. Pak Herman tuh orang ampunan sama Pak Herman, paham kami itu. Amat terus berjuang untuk Al-Sani Pak Herman ya. Semua kan terus ajak semua orang, terus apapun kata orang ajak semuanya. Pak Herman sudah memberikan sumbangan kepada Al-Sani dengan yang sangat signifikan, terutama Pak Mulyana yang tidak mungkin kami lupakan sumbangan itu. Sementara Pak Mulyana itu seorang dosen, dokter, mau mengajarkan kita semua, mau memberikan waktunya ke kita. Bagi saya itu luar biasa sekali. Karena banyak orang pintar, tapi nggak ada waktu. Tapi beliau masih ada waktu untuk kita di sini. Alhamdulillah banyak murid beliau di sini nih. Murid Pak Mulyana banyak di sini. Ya Pak Herman, makasih banyak Pak Herman ya. Pak Herman. Terima kasih Pak Herman. Orang yang belum terpanggil tadi saya sedih juga, prihatin juga itu. Jadi kesempatan sangat berharga ini. Iya, nggak apa-apa Pak Herman, kan sebenarnya 1.000 orang diajak, satu aja udah mau disyukur kita. Dan saya juga punya prinsip, satu alif pun yang kita terangkan ke orang lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Saya gitu prinsip saya Kang Jan. Satu alif yang saya ajarkan ke orang, itu bagi saya lebih berharga pada dunia dan seisinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur, sehat terus. Alhamdulillah. Amin. Ya, Pak Heru mau tanya tuh, Pak Heru. Pak Heru mau tanya Bu Eni. Silakan. Ya, silakan Pak Heru Jasa. Terima kasih. Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya cuma mau bilang bahwa jodoh menentukan jalan hidup saya, dan jodoh itu saya bertemu dengan Pak Ustadz. Ya. Sehingga saya bisa masuk ke dalam forum ini. Ya. Dan jodoh itu membawa rezeki kepada saya. Dan rezeki itu saya bisa bertemu dengan bapak-bapak ibu semua di sini, dan terutama Kang Zen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya banyak belajar dari segi manajemen, public speaking atau manajemen dan sebagainya. Tetapi dasarnya semua itu saya belajar menurut metode ilmu Barat. Dan sebetulnya tidak ada bedanya. Nah, yang menyenangkan membuat saya merasa ketiban rezeki adalah saya dapat mengikuti Kang Zen berdasarkan ajaran, berdasarkan Al-Quran gitu loh. Pada dasarnya, menurut saya semuanya sama. Hanya bedanya di sini adalah bahwa dasarnya Kang Zen itulah ayat-ayat Al-Quran. Jadi saya betul-betul merasa mendapat rezeki yang bukan main gitu. Alhamdulillah. Jadi saya mengucapkan
banyak belajar saya. Mungkin keajaiban berlapang dada mungkin ada di beberapa buku yang saya baca atau dari pelajaran saya ikuti. Itu semuanya berdasarkan teori manajemen Barat. Tetapi di sini, alhamdulillah saya mendapat rezeki. Saya belajar manajemen, tetapi juga belajar ayat-ayat Al-Quran. Itu saja Pak Ustadz. Alhamdulillah. Semoga betah di ini Pak Heru ya, di grup alasannya Pak Heru ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Oke, siapa lagi? Pak Herman tadi, Amir kita mau ngomong tadi tuh. Silakan Pak Herman. Saya cuma memberikan ini aja pendapat ya. Tadi kalau nggak salah Pak Eman Sulaiman sudah menyampaikan sesuatu ke Kang Zen ya. Sekarang Pak Heru. Sekarang kita minta aja Kang Zen bagaimana respon terhadap pendapat Pak Eman Sulaiman dan Pak Heru barusan Pak. Mungkin itu Pak. Jadi mengarahkan ini aja. Jadi ketika bertanya harus ada responnya juga Pak Ustadz. Oke. Silakan Kang Zen, gimana kira-kira Kang Zen tadi membaca kawan-kawan tadi. Silakan Kang Zen. Iya, tadi sih memang banyak ke testimoni dan memang responnya dari saya, alhamdulillah itu respon terbaik ya. Alhamdulillah, saya bersyukur sama Allah karena mudah-mudahan kehadiran saya di sini bisa menjadi salah satu jalan bagi Bapak Ibu yang saya hormati semua yang hadir hari ini semakin dekat kepada Al-Quran. Karena memang betul rezeki terbaik itu ya Al-Quran itu. Ya, satu huruf alif aja belum bisa terbayar dengan dunia dan seisinya. Ya. Iya. Masya Allah ya. Jadi saya memang berfokus ya mempelajari motivasi spiritual itu dasarnya ayat-ayat Al-Quran. Kalau tidak ketemu dasarnya di ayat Al-Quran, saya berusaha menahan diri untuk tidak menyampaikan sama orang lain. Jadi seperti itu. Ya. Iya, sama. Dan ternyata Masya Allah di Al-Quran itu banyak, tinggal kemauan untuk menggali. Ya. Terima kasih ya tadi Pak Heru ya sudah menyampaikan testimoninya, begitu juga dengan Pak Eman ya. Dan saya sangat bahagia, alhamdulillah ya. Demikian responnya. Dengan Pak Eman. Oke Pak, saya sekarang dari saya mungkin ini Pak Kang Zen ya. Berlapang dada ini kaitan saya melihatnya gini, yang paling sulit yang saya rasakan adalah mengendalikan perasaan atau emosi. Ketika kita menghadapi sesuatu ya, sesuatu permasalahan yang langsung menimpa diri kita, ini sangat sulit. Mungkin di situ perlu mentor ya. Gimana kita ketika kita dalam keadaan bermasalah, kita udah nggak sanggup gitu. Ketika normal berpikir memang ideal ya berlapang dada. Nah, gimana ketika terjadi masalah terhadap kita yang menimpa diri kita, itu semua susah ya. Ini perasaan kita langsung terombang-ambing dengan masalah itu. Nah, kalau saya mencoba mencurhatkan ke orang lain, sulit juga artinya apa? Nanti takut menjadi fitnah dan macam-macam gitu, Pak Kang Zen ya. Lebih banyak saya mencoba aja menyendiri gitu, artinya mengadu dan membaca Al-Quran. Saya itu ke situ aja larinya Kang Zen. Tapi sebenarnya konsep yang Kang Zen sampaikan sangat bagus sekali ya. Hanya saja ketika kita menimpa diri kita, nah kita kemana harus mengadu nanti, Kang Zen? Ya. Saya selama ini prakteknya itu ya baca Al-Quran aja, nggak tahu saya selama ini artinya juga saya nggak membaca artinya apa gitu. Pokoknya saya baca aja sesuai dengan suasana kebatinan saya, dengan irama yang saya rasakan. Kalau saya sedih ya sedih aja bacanya, nggak tahu artinya apa sedih atau gembira. Nah, sekarang karena ada metode Al-Hasani ini, sedikit kita bisa memilih ayat yang berkaitan dengan perasaan kita itu. Nah, gimana ini Kang Zen? Terima kasih Kang Zen. Iya, sama-sama Pak Herman ya. Izin menjawab nih Ustadz Rizal. Silakan. Saya kenalkan dulu Pak Kang Zen. Pak Herman ini adalah sahabat terbaik saya dan sekarang jadi Amir di Al-Hasani. Beliau ini adalah pokoknya orang yang selalu ikut kemana saya pergi. Nah, beliau ini yang
mungkin yang tadi bertanya itu merasakan mungkin dampak Al-Quran itu kepada beliau ya. Nah, saya memang menekankan bahwa kalau ingin curhat sama ada masalah ingin curhat ya baca Quran. Man arada yatakallama ma'allahi falyaqra Quran. Kalau siapa ingin curhat sama Allah baca Quran. Nah, mungkin sebelum ketemu di Al-Sani beliau mungkin curhatnya kemana-mana. Nah setelah ketemu Al-Sani curhat kepada Allah. Nah bagaimana pendapat Akang tentang ini dibanding dengan kegiatan berlapang dada ini? Silakan Kang Jan. Iya, baik ya. Terima kasih ya. Pertama memang Allah kan berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Kita imani itu, kita yakin itu. Ya, ketika ada masalah berarti itu soal untuk kita, bukan soal untuk orang lain. Ketika kita curhatkan kepada orang lain, lalu orang lain yang menyelesaikannya, maka nggak usah heran kalau Allah kasih lagi soal lain, gitu ya. Kenapa? Karena loh, saya kasih kamu soal kok kamu malah nyontek sama orang lain, kan begitu, ya. Dan kita di akhirat nanti itu mau nggak mau, ya, di hadapan Allah, ya, di hadapan kru-krunya Allah, para malaikat Allah, kita akan dihisap, ya, menjawab pertanyaan Allah itu sendiri-sendiri dan nggak bisa nyontek, ya. Itu sebabnya selama di dunia, mumpung masih hidup, kita latihan menjawab soal-soal dari Allah itu sendiri. Ibarat anak sekolah mau ujian nasional, kan try out dulu tuh. Ya, try out dulu. Dengan try out itu, dia melatih dirinya menjawab soal-soal tersebut, sehingga ketika ujian nasional itu hadir, bisa menjawab dengan lancar. Sama, kenapa Allah kasih masalah soal-soal kehidupan kepada kita, itu latihan untuk kita supaya nanti di akhirat nanti ya pas ujian akhirat, bukan ujian nasional nih, ujian akhirat, di sana kita bisa menjawab dengan lancar ya, insyaallah ya. Pertama itu ya. Yang kedua yang penting kita pahami bersama ya, ketika dalam kondisi ini Kang Sin, ini saya ini lapang darinya sangat tidak mudah, ini harus curhat ya. Nah, kalau terpaksa harus curhat ya, sebagaimana kita ada yang namanya itu curhat kepada orang yang tepat. Nah, ini juga nggak apa-apa. Ini sebagai bentuk dari ikhtiar kita. Tapi tawakal kita harus tetap kepada Allah, bukan kepada orang yang kita curhatin. Contoh, sakit gigi, curhatlah ke dokter gigi. Itu curhat yang tepat. Ya. Jangan sakit gigi, curhat ke tetangga. Apalagi curhat ke dokter kandungan, kan nggak nyambung gitu. Jadi curhatlah ke orang yang tepat, itu namanya konsultasi. Ya. Jadi konsultasi. Kalau konsultasi itu namanya belajar dan itu bagus. Jadi contoh curhat yang tepat itu, misalkan saya punya masalah, saya datang ke seorang ustadz, saya bertanya yang bukan begini, ustadz saya ada masalah saya begini. Menurut ustadz bagaimana? Ya, bukan begitu. Tapi saya bertanya, ustadz, kalau ada orang punya masalah begini, menurut Ustadz solusinya bagaimana? Nah begitu. Jadi bukan kita memposisikan diri sebagai orang yang punya masalah dan tidak berdaya, tapi kita sedang belajar sama orang tersebut. Apa pendapat orang itu ketika ada orang yang punya masalah seperti ini? Ya. Kadang yang curhat sama saya sudah banyak yang modelnya begitu. Ustadz, saya mau bertanya, menurut Ustadz bagaimana kalau ada seorang laki-laki yang begini-begini, ya, sebaiknya kita bertindak apa sama laki-laki yang seperti itu? Bisa jadi sebetulnya masalah dia yang diceritakan, ya. Tapi dia sudah menceritakannya dengan cara yang elegan. Tidak curhat tentang keadaan dirinya. Itu boleh kalau niatnya pembelajaran. Jadi bukan curhat, lebih kepada konsultasi. Ya, arahnya ke situ mungkin yang kedua ya. Yang ketiga, sama dengan tadi ya, hitam itu diperkuat itu Pak Irwan, yang ingat Allah, terima, akui, maafkan ya. Apapun keadaannya, insya Allah ketika kita menggunakan konsep hitam itu, Allah akan memudahkan urusan kita. Ketika hati lapang, itu kemudahan tuh banyak yang masuk. Kalau kata Profesor Quraish Shihab, makna dari fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, diulang 2 kali. Satu kesulitan minimal ada 2 kemudahan yang akan hadir. Satu kesulitan minimal ada 2 kemudahan yang akan hadir. Sehingga ya, kalau kita lihat ayat yang lain, saya agak lupa ayatnya, Allah bisa membalas sampai 700 kali lipat malahan. Jadi ketika ada kesulitan hadir, saya di sini sudah punya mindset, belief system, ini minimal ada 2 sampai 700 kebaikan di balik satu kesulitan itu. Sehingga ketika ada kesulitan hadir, bukannya
melemah, tapi kita harus antusias. Yes, ada kemudahan yang akan hadir. Ya, kan makan aja jadi enak karena ada kesulitan yang namanya lapar, minum jadi enak ada kesulitan yang namanya haus. Jadi memang kesulitan itu penting untuk merangsang hadirnya kenikmatan. Ya, wallahu a'lam bishawab, begitu Ustaz. Ya, cukup Pak Herman ya. Mungkin saya terima kasih banyak Kang Zen. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Terima kasih. Alhamdulillah. Nanti Kang Zen ini Pak Herman kita akan coba undang di public speaking kita nanti di TOT kita insya Allah. Ya. Kang Jan, saya kunci dengan sebuah kata bahwa takdir itu tidak ada yang jelek. Saya sudah baca-baca, dulu kan kita kecil belajar percaya pada takdir baik dan takdir buruk. Ternyata tidak ada yang takdir yang buruk. Takdir itu baik semua. Yeah. Nah, cuman kitanya belum tahu. Nah, jadi karena keterbatasan pikiran manusia, selalu ada yang baik dan buruk. Konotasinya begitu. Nah, setelah saya baca-baca Quran, nah ada takdir yang jelek, semua baik. Karena buruk persepsi kita ya. Persepsi kita. Sama aja kita cubit anak kita kan dia sakit katanya, padahal kita sayang. Nah, Allah sayang. Jadi semua masalah, musibah apapun yang terjadi bagi saya dalam Al-Quran itu adalah wujud kasih sayang Allah pada kita. Tidak ada lain. Hanya satu kata bahwa semua masalah dan musibah adalah wujud kasih sayang Allah. Tandanya Allah sayang kita. Tandanya kita masih berada di majelisnya Allah. Beda kalau kita dibiarkan oleh Allah, kayak siapa si A si B yang orang sono dibiarkan oleh Allah, nah itu lain. Kita enggak dicubit, dikipas, disayangin, ditentor dan semacamnya. Enak gitu ya. Sekarang Pak Herman mungkin kita berikan kesempatan kepada Incenor yang terakhir ini karena Incenor nanti Ibu yang lainnya kita berikan kesempatan ke Incenor karena sekarang tinggal Incenor. Yang ya silakan. Silakan Incenor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka kameranya channel. Tetap ada waktu ya untuk saya. Tetap. Channel kan sudah brandednya sudah begitu. Seperti biasa sebenarnya saya ada dua, yaitu satu gramatikal, satu yang pembahasan umum. Tapi mungkin gramatikal besok aja Ustadz. Karena ada Kang Jen itu ya. Iya, karena ini kan ada Kang Jen. Jadi ini saya ke Kang Jen aja, Pak Kang Jen ya. Jadi ini masalah public speaking itu sangat penting ya Ustadz. Ini menurut pengamatan saya kan sekarang kan banyak sekali dai atau mubaligot ya yang ngomong di depan umum ya, YouTube, debat dan sebagainya. Nah, tapi saya melihat bahwa memang ada yang bagus yang mungkin sudah kena sentuhan Kang Jen ya dalam menyampaikan ya. Tapi ada juga yang ya begitulah. Sehingga kadang-kadang mohon maaf ya, saya juga tidak pandai ya. Saya tidak pandai. Tapi kalau melihat itu pandai menilai, padahal tidak pandai melaksanakan. Nah, ini Kang Jen, saya biasa kalau melihat sesuatu masih lihat masalah dan perlu dengan Al Hasani ya, ini ada teman-teman yang hobi atau pekerjaan atau kebiasaan itu menjadi debat Muslim versus Oten. Iya. Sebentar saya mau dulu Bu Ince. Sebentar Ince, saya mau yang lain dulu. Nanti saya buka mic-nya ya. Yang lain ada saya mau dulu ya sebentar. Oke, bukan Ince. Bukan Ince. Udah Ustaz. Iya, saya ya kadang menyaksikan itu teman-teman Muslim yang semangatnya luar biasa dalam membela agama, kemudian berdebat dengan teman-teman dari Kristen. Nah, saya melihat banyak yang bagus, tapi juga ada yang belum bagus menurut saya. Ya, itu mohon mungkin Kang Jen ya bisa sebagai amal ya panjenengan mungkin difasilitasi Pak Rizal itu bagaimana menempa atau melatih teman-teman yang hobi debat ini menjadi public speaker yang baik. Itu harapan saya Kang Jen ya. Jadi karena sesama Muslim ya kan berhadapan dengan orang itu kan padahal mungkin isinya bagus yang mau disampaikan, tetapi karena cara penyampaian yang tidak bagus, akhirnya itu tidak bagus ya. Mungkin begitu Pak Ustadz Rizal yang ingin saya sampaikan. Kang Jen, moga-moga Kang Jen memiliki waktu untuk melatih
adik-adik kita sebagai debater. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tambahin Kang Jan, jadi di dunia maya sekarang ada perdebatan, mungkin Kang Jan pernah lihat YouTube-nya juga ya. Si A Muslim berdebat dengan si B. Pokoknya nanya Tuhan yang benar siapa, mana kitab suci yang asli, dan itu bertengkar itu. Kadang sampai bilang kan bodoh loh, otak lo kedengkul loh, macam-macam lah. Nah, menghadapi perdebatan seperti ini, sebagusnya bagaimana sang debater Muslim ini sehingga tetap menampakkan akhlakul karimah itu. Nah, mungkin nanti kita kumpul mereka jangan sampai terpancing emosi. Goblok lu, kitab lu palsu. Udah, Tuhanmu tidak subhanahu wa ta'ala tuh Tuhan palsu, macam-macam lah. Itu kan diskusi di dunia maya seperti itu. Nah, mungkin yang maksud Bu Jenor tadi menyikapi hal seperti itu gimana supaya tetap tampil bagus, ngomong gimana, memahami Quran seperti apa. Jadi mungkin Kang Jan punya waktu nanti untuk memberikan edukasi kepada mereka. Jadi nanti kita coba memfasilitasinya, Kang Jan. Silakan Kang Jan. Insya Allah siap. Ini panggilannya Bunda Ince atau Bunda? Ince itu berarti Ince itu udah Bunda. Oh, Ince itu udah Bunda ya? Ya, kalau panggil Bunda Ince berarti Bunda jadi. Oh, jadi kayak Mas Akang ya? Ya. Iya, betul. Iya. Ince Nur, ya terima kasih atas sarannya. Udah dokter nih Bang Kang Jan, dokter. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah, Bu Dokter ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi saya sendiri memang tidak mendalami masalah debat karena tidak termasuk orang yang menyukai debat ya. Saya tidak termasuk orang yang menyukai debat ya. Ketika ada orang berdebat dan lain sebagainya, yang penting kita yakini adalah pertama hidayah itu milik Allah. Kita hanya inspirator, motivator, nasehator, tapi bukan hidayator. Begitu ya. Yang ngasih hidayah itu hakikatnya Allah ya. Jadi Allah kalau mau menggerakkan orang ya, walaupun tanpa debat orang akan tertarik sama kita. Namun secara ilmu komunikasi yang paling membuat orang terpengaruh itu ternyata visual ya, contoh dibandingkan sekedar kata-kata. Misalkan begini, boleh sedikit saja, boleh tangannya begini, tangannya semuanya, boleh begini, boleh semuanya ya tangannya begini. Sekarang boleh arahkan ke dagu masing-masing ya, oke. Dagunya di mana? Dagu. Oh, ini. Dagunya banyak yang pindah ke jidat. Pesona oleh Kang Jen. Nah, ini contoh sederhana bahwa ternyata orang itu lebih mengikuti contoh dibandingkan mendengar kata-kata. Iya. Jadi kita kalau sudah membenci sesuatu, dinasihatin gimana pun orang nggak paham sebetulnya. Inspirator. Jadi dalam bahasa debat itu yang penting kita melakukan bonding ya, ikatan sama orang itu. Orang itu kalau sudah cinta sama kita sampaikan, dia dengerin gitu. Tapi kalau udah benci sama kita ngomong sebenar apapun dia nggak ladeni. Yeah. Maka yang dibangun rasa cinta itu. Makanya saya termasuk yang berusaha menghindari debat, tetapi saya tidak merendahkan orang yang suka berdebat seperti itu karena bisa jadi itu bagian dari dakwah karena Allah juga gerakan. Ya, semua orang punya punya ciri khas masing-masing dalam berdakwah. Begitu Ince ya. Iya. Ya mungkin memang mereka arealnya berdakwah dengan cara berdebat. Memang banyak juga hasilnya. Memang yang melawan debat itu tidak terpengaruh, tapi viewernya itu volunteer itu yang pengaruh. Banyak juga yang jadi mualaf gara-gara mendengar debat ini. Betul. Nah, jadi mungkin satu saat kalau Kang Jan ada waktu nanti kita coba memfasilitasi siapnya jaringan untuk itu. Nanti kita kumpulkan mereka semuanya. Nanti Kang Jan yang memberikan materinya. Iya. Insya Allah. Oke, mungkin karena waktu juga sebenarnya pengen saya berlama-lama lagi dengan Kang Jan ini karenanya nggak puas rasanya cuma sebentar rasanya ya. Tapi karena waktu juga Kang Jan ya. Mungkin kita tutup dulu. Habis itu mungkin kita sambung informal ya. Silakan Bu Eni. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim di pagi ini kita sudah mendapat tambahan ilmu ya dari Kang Jan yaitu tentang hitam ya. Ingatlah Allah, terima akui kebesaran Allah dan kelemahan kita diri dan memaafkan ada kewajiban kita ya memaafkan kepada orang lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila taufiq wa hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh.